Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elga Lista Monto dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 23112016. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Hukum Tata Negara yang bertemakan tentang pemilihan umum atau pemilu. Nah, pemilu atau pemilihan umum itu adalah suatu mekanisme atau demokrasi yang digunakan untuk memilih pemimpin atau perwakilan dari suatu lembaga pemerintahan yang dimana itu seperti presiden, lembaga legislatif, dan juga kepala daerah. Nah, tujuan dari pemilu sendiri itu yang pertama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yang kedua untuk membentuk pemerintahan yang sah, yang ketiga itu untuk mendorong akuantitas pemerintahan. Dan juga dalam pemilu sendiri itu terdapat prinsip-prinsip. Yang pertama itu dalam melakukan pemilihan itu yang pertama itu harus memenuhi prinsip pertama seperti secara langsung, yaitu setiap individu itu diberikan suara secara langsung tanpa perantara. Yang kedua, secara umum semua warga negara yang mematuhi syarat memiliki hak untuk memilih. Yang ketiga itu bebas atau pemilihan itu memiliki kebebasan untuk menetapkan pilihannya tanpa suatu tekanan dari pihak lain. Yang keempat itu kerahasiaan, jadi mana dalam melakukan pemilihan umum itu setiap individu dijamin akan kerahasiaan. Yang kelima itu jujur dan juga adil, yang dimana dalam proses pemilu itu harus dilakukan secara transparan, adil, bebas dari kecurangan. Kemudian juga ada jenis-jenis pemilu. Yang pertama itu dapat dikategorikan dalam tiga golongan. Yang pertama itu pemilu atau pemilihan presiden. Yang kedua pemilu atau pemilihan legislatif atau anggota-anggota parlemen seperti DPR, DPRD, dan juga DPD. Nah, yang ketiga itu pemilihan kepala daerah atau wali kota. Kemudian juga ada proses-proses dalam pemilu. Yang pertama itu pendaftaran pemilih, yang dimana warga negara itu memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih. Yang kedua pencalonan, yang dimana partai politik dari salah satu mengajukan kandidatnya untuk mengikuti pemilu. Yang ketiga itu melakukan kampanye, yang dimana kandidat atau partai politik memiliki visi misi dan juga program kerja yang akan dijalankan untuk masyarakat. Yang keempat itu pemungutan suara, yang dimana sering dilakukan di setiap pemilihan, baik pemilihan presiden atau DPR ataupun gubernur. Yang kelima itu perhitungan suara, yang dimana kotak suara yang dilakukan setelah melakukan pemilihan umum itu dihitung untuk menetapkan siapa pemenang dari pemilihan umum tersebut. Yang keenam penetapan hasil, yang dimana hasil pemilu yang diumumkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU itu atau Komisi Pemilihan Umum itu ditetapkan atau melakukan sidang pleno. Kemudian ada juga tantangan dari pemilihan umum seperti yang pertama itu kecurangan, yang dimana sering dilakukan di setiap pemilihan umum, yaitu sering menggunakan uang untuk kepentingan mereka, untuk mereka maju atau ingin menang dalam pemilihan umum. Yang kedua itu memiliki partisipasi rendah atau mungkin tidak menggunakan hak pilihnya sebagai seorang warga negara, atau yang sering kita kenal itu dengan kata golput. Kemudian informasi yang keliru atau sering mendengar informasi hoax yang disampaikan oleh beberapa pihak yang dimana mempengaruhi pemilihan umum sendiri. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.